Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih semuanya atas kehadirannya di ruang AFIS kita yang tercinta ini di SMA Negeri 80 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan yang sehat insyaallah semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, terus ada adik-adik peserta didik, lalu ada perwakilan dari warga juga. Terima kasih dari komite untuk kehadirannya di ruang AFIS. Hari ini ada undangan khusus ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk menyempatkan memberikan keluangan waktunya di sini. Hari ini ada saya dan Pak Mustafa. Insya Allah kita akan ada satu kegiatan yang namanya di sini diskusi pemetaan aset. Nah, diskusi pemetaan aset ini nanti berguna tidak hanya untuk saya dan Pak Mustafa sebagai pemberi materi, tapi juga berguna untuk kita semua di sini. Nah, nanti kita lihat kenapa ini bisa berguna gitu. Ya. Nah, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian pelatihan dari program calon guru penggerak di Provinsi DKI Jakarta di angkatan 9, yaitu saya dan Pak Mustafa. Selain itu nanti juga hasilnya dari diskusi pemetaan aset ini bisa digunakan oleh sekolah dalam pengembangan program, bisa juga digunakan oleh nanti peserta didik khususnya dari perwakilan OSIS MPK juga untuk pembuatan program. Lalu untuk komite dan orang tua juga bisa digunakan nanti sebagai acuan untuk pembuatan kegiatan-kegiatan, termasuk juga warga sekitar nanti untuk komunikasi ataupun kolaborasi dengan sekolah, gitu ya. Nah, sebelum dimulai kita lihat dulu yang pertama yang terlibat dari kegiatan ini. Ya, yang pertama ada tenaga pendidik dan kependidikan. Ada peserta didik ya, adik-adik di sini dari perwakilan pengurus OSIS, orang tua, perwakilan komite dan juga warga sekitar. Nah, jadi di sini kita semua ini adalah warga sekolah yang dari lingkup inti ya, inti sampai ke lingkup yang lebih luas. Jadi sampai mencakup perwakilan dari warga sekitar sekolah. Nah, udah siap Bapak Ibu untuk diskusinya? Sebelum diskusi kita untuk membangkitkan ataupun menyadarkan konsentrasi, kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Karena kita di bulan puasa, ice breakingnya nggak berdiri ya, ice breakingnya duduk. Kita lihat ya, next. Ice breakingnya sederhana nih Bapak Ibu, adik-adik. Ice breakingnya tebak gambar ya. Di sana ada satu gambar yang tertutup. Tiba-tiba ada gambar. Ya, yang tertutup. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak ada gambar apa? Kucing. Sapi, kuda, sapi ya. Kelihatannya ada apanya? Ada susunya ya. Ya. Oke, kita kunci jawabannya. Kita cek ya. Jawabannya adalah ya, betul. Berarti Bapak Ibu dan adik-adik sudah mulai konsentrasi ya. Di sana clue-nya kebaca ya. Di sana kakinya ada 4 gitu ya. Warnanya coklat berarti sapi. Nah, kita lihat yang berikutnya ya. Next. Jerapah. Nah, ini kelihatan dari apanya? Belakangnya. Belakangnya. Jerapah. Hanya satu jawaban? Coba kita lihat ya, kita kunci jawabannya jerapah. Apakah betul? Ya, ini kalau mungkin ada kesalahan di bagian produksi ya. Coba kita lihat gambar berikutnya, ketiga.
Siapa yang mau menebak? Kucing tipe jerapah. Harimau, harimau. Ada apa yang di sini? Kucing ya. Kucing, kita lihat kunci jawabannya kucing. Sayang sekali, masih salah. Gitu ya. Di mana nih ayam kayak gini? Satu lagi. Coba lagi ya, coba lagi. Jangan putus asa dulu, Bapak. Coba kita lihat. Yang ini ada apa ya di baliknya? Bebek. Kira kepalanya apa ya? Buaya. Kepalanya buaya. Pare aja jangan-jangan. Pare aja coba. Apakah bebek ya? Apakah bebek? Kita lihat. Kita kunci jawabannya. Ya. Nah, ini sesuai sama apa ya? Iya, sama warnanya. Ada satu lagi terakhir nih. Kalau bisa kenebak nanti Kasihan ya. Boleh buka puasa dulu. kita lihat yang terakhir satu lagi. Nah, ini paling mudah nih Bapak Ibu. Makanya saya taruh terakhir. Paling mudah. Buaya. Burung. Kucing. Burung, kucing, Kucing. kura-kura. Burung, kucing, kura-kura. Tuh, coba kita lihat ya. Yang terakhir. Kunci. Oke. Ya, supaya iya kan kucingnya nengok gitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu Pare aja itu belakangnya ikan koi apa ikan mas? adik-adik ya tidak terasa tadi jadi tersenyum gitu ya. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa masuk ke kegiatan ini gitu ya. Saya tersenyum, Bu. Saya tersenyum pasti. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, di sana ada dua jenis pandangan dulu nih. Ya, di sana ada thinking, ya, thinking itu pemikiran. Ada pemikiran yang berbasis aset. Gitu. Jadi kita berpikir sesuatu berbasis aset. Artinya apapun yang kita punya, ya, keadaan apapun yang kita miliki, itu kita berpikirnya kita memiliki, gitu. Jadi nanti ada satu lagi kebalikannya, ya. Pemikiran berbasis aset itu jadi kita bisa menilai setiap keadaan itu sebagai sebuah peluang. Contoh ya, contoh Bapak Ibu, kita kan di sekolah mau buat acara, gitu ya. Mau buat acara tertentu, kalau kita berpikirnya biasanya kan gini ya, kita berpikir acara ini mau melibatkan siapa gitu ya. Nah, kita sudah punya peserta didik di sekolah, kita punya guru, punya tenaga kependidikan. Ternyata di luar itu ternyata ada lagi dong, ya. Apa itu? Ada dari komite orang tua. Mereka ternyata bisa berperan. Lalu ternyata dari warga sekitar pun juga bisa berperan. Gitu. Kalau kita mau buat satu acara di sekolah, tapi kita berpikirnya siapa yang nanti jadi pesertanya, siapa yang bisa menyumbangkan idenya, siapa yang bisa menyumbangkan misalnya secara finansial gitu. Nah, itu pemikiran berbasis aset. Nah, yang kebalikannya, yang di satu lagi, itu pemikiran yang berbasis kekurangan. Artinya kita memikirkan yang tidak ada, gitu ya. Misalnya sekolah mau buat acara, aduh nanti nggak ada pesertanya gitu. Atau kita nggak punya ini gitu ya. Kita nggak punya karpet, kita nggak punya sound system gitu. Nah ternyata kalau pakai pemikiran yang tadi ya, ketika ketemu orang-orang yang lain tadi ya, warga sekolah yang luas itu ternyata, oh ternyata ada yang punya karpet di rumahnya misalnya gitu. Kita perlu acara di sekolah, perlu piring lebih banyak misalnya. Oh ternyata setiap orang yang ini punya piring di rumah, gitu. Nah, pemikiran yang pertama itu yang tadi, itu harus sudah bisa dimiliki oleh kita di sekolah nih. Terus selain untuk guru, tenaga pendidikan, untuk para siswa juga, ya. Jadi kita mulai punya pemikiran yang berbasis aset. Nah, misalnya di sini dari perwakilan OSIS misalnya, seperti kemarin kita mau mengadakan acara baksos ya hari ini ya, itu kan targetnya besar ya,
kita mau buat 100 paket sumbangan gitu. Tadinya angka yang terkumpul kecil-kecil ya. Baru ada 10 paket tersedia, 11, naik. Di angka puluhan ternyata lama naiknya. Akhirnya kita menghubungi pihak-pihak yang masih satu bersinggungan sama kita gitu ya. Ada orang tua, ada orang tua, lalu ada bapak ibu guru juga gitu ya. Dan mereka punya teman-temannya lagi dan lain-lain gitu. Jadi kita sebenarnya dalam satu lingkungan yang kaya akan aset yang sekolah ini punya gitu. Oke, nah selanjutnya ini macam-macamnya nih bapak ibu. Nanti kita akan memetakannya. Ini dari salah satu teori ya, ataupun dari salah satu pakar yang membaginya menjadi 7 sebenarnya. Kalau kita mau bebas membaginya sebenarnya bisa dari mana aja ya aspeknya, menilainya gitu. Nah, di sini yang tersaji di sini ada 7 aset. Kalau Bapak Ibu di sini aset bukan ya? Aset bagi siapa ya? Bagi sekolah, bagi siapa lagi? Bagi keluarga, betul. Kalau yang siswa, kamu aset sebagai bagi siapa berarti? Bagi orang tua ya? Bagi sekolah juga, betul. Bagi diri sendiri juga nggak ya? Betul ya, kita aset paling reliable dari diri kita sendiri, betul ya. Kalau di pakar menyebutnya seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu di sini menginventarisir diri sendiri sebesar apapun, itu tidak akan pernah rugi ya. Contoh apa sih kita menginventarisir diri kita sendiri sebagai aset? Baca, belajar, makan minum termasuk ya. Makan minum yang sehat itu termasuk. Kenapa? Karena kita jadi sehat. Olahraga, tidur yang cukup. Ada lagi yang healing ya, termasuk berwisata, itu juga meningkatkan aset. Maksudnya menjaga aset yaitu diri sendiri. Nah, selain dari lingkup diri sendiri, nanti kita menjadi aset bagi orang sekitar kita. Ya. Di sebelahnya mungkin aset buat temannya, kan aset juga buat kalian ya, kita ya, teman-teman. Siapa yang akan kita panggil ketika kita membutuhkan bantuan? Siapa? Ya, teman gitu ya, tetangga di sekitar rumah kita gitu. Nah, jadi yang pertama itu modal manusia. Jadi setiap kita, individu ini jadi modal. Tadi dulu bagus di belakang ya. Nah, lalu modal sosial. Nah, modal fisik ya kita lihat dulu nih. Modal alam, finansial, politik, modal agama dan budaya. Nah, ada lagi nggak sih yang mau buat klasifikasinya? Yang belum tersebut misalnya modal apa gitu. Nah, tapi kalau dari 7 ini setidaknya mewakili beberapa aspek yang bisa kita kenali. Nah, kita tujuannya nanti akan mengenali dari 7 aspek ini di SMA Negeri 80 ini kita punya seberapa banyak, seberapa kuat. Nah, tujuan dari diskusi ini pada akhirnya endingnya adalah kita peserta diskusi ini, termasuk saya dan Pak Mustafa, kita punya kemampuan yang pertama adalah bisa menemukan, yang kedua mengenali, baru yang ketiga nanti memanfaatkannya gitu. Kalau nggak ditemui gitu ya, maksudnya aspeknya kita nggak bisa mengenali, kita nggak akan bisa memanfaatkannya. Misalnya ternyata di bawah tanah 80 ada emas misalnya. Kalau kita nggak temukan, berarti kita nggak akan bisa memanfaatnya. Nah, sekali sudah kita temukan, kita bisa kenali. Nah, nanti disitulah ada kemampuan lagi, kemampuan interpersonal gitu ya, kemampuan bisa melakukan hubungan dengan aset-aset tersebut supaya bisa dimanfaatkan dengan, kita memanfaatkannya biasanya dengan apa sih aset itu? Dengan baik ya, dengan baik, dengan maksimal, tapi juga dengan etis gitu ya. Contoh, misalnya kita memanfaatkan seseorang sebagai aset,
kita harus hargai waktunya ya, kita hargai tenaganya seperti itu. Kalau tidak dengan etis, berarti kita bukannya memanfaatkan aset, tapi kita depannya apa itu? Iya betul, mengeksploitasi aset, gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu adik-adik tahu di Jakarta sendiri ada satu aset yang tidak boleh dimanfaatkan oleh sembarang orang di dalam tanah ya. Apa itu? Air tanah. Air tanah. Khusus untuk air tanah ada izinnya tertentu ternyata gitu. Jadi kita memanfaatkan, kenali, tapi tidak boleh mengeksploitasi jadi rusak gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu modal manusia di sini. Udah tersebut belum ya semuanya di sana? Ada murid, kepala sekolah, pimpinan, guru. Oh iya, ada alumni juga di sana. Gitu. Alumni itu salah satu jabatan yang tidak bisa dicabut ya. Tidak bisa dicabut gitu. Kecuali mungkin melakukan apa gitu ya. Tapi sekali kita lulus dari satu sekolah, misalnya adik-adik yang nanti lulus, berarti alumni SMA 80. Sampai kapanpun nggak bakal berubah jadi alumni SMA lain gitu. Nggak bisa daftar baru jadi alumni di tempat lain. Jadi tetap jadi alumni gitu. Nah, modal manusia ini tadi untuk berhubungan atau untuk bisa berkomunikasi dengan aset berupa modal manusia, kita harus punya kemampuan interpersonal. Nah, ini juga yang akan penting dari kehidupan kita di sekolah. Kita kan ada contoh ya, adik-adik di OSIS misalnya ada acara berkegiatan, meminta izin ya kepada pimpinan gitu, meminta dukungan kepada guru misalnya. Nah, tata cara pengelolaan untuk berkomunikasi itu menjadi penting supaya apa tadi berhubungan dengan manusia itu harus secara baik ya, secara baik. Misalnya bagaimana mendatangi kepala sekolah misalnya gitu ya, izin dulu bertemu pembina baru bersama-sama kepala sekolah misalnya, atau nanti dengan warga sekitar misalnya mau bertemu Pak Lurah gitu, arahnya kemana dulu gitu ya. Oh berarti ketemu ke sekretaris lurah dulu misalnya, membuat janji seperti itu. Nah, modal aset manusia itu berhubungan dengan berbagai aspeknya. Nah, makanya jadi modal yang pertama, di mana kita melakukan inventaris sebesar-besarnya di sini ya. Bahkan berdirinya sekolah ini pun ini di bidang apa? Di bidang manusia ya. Kita bukan pabrik yang menghasilkan roti setiap hari gitu atau menghasilkan minyak goreng, tapi menghasilkan manusia. Dan guru pun yang hadir di sekolah, mereka dididik pendidikan guru gitu ya, untuk menghadapi manusia juga. Kepala sekolah dan pimpinan di sini sama dipersiapkan juga untuk menghadapi atau mengelola manusianya di dalamnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita sekolah salah satu industri di bidang sumber daya manusia, SDM. Makanya sekolah itu apa ya, cara berkomunikasinya ataupun interaksinya agak unik sedikit gitu ya. Maksudnya apa? Siswa dan guru gitu ya. Nanti ada interaksi lagi dengan orang tua, ada interaksi lagi dengan seluruh warga sekolah di situ. Oke. Nah, mengenali modal manusia ini cukup apa ya? Cukup memerlukan pengalaman juga ya, tapi juga kita bisa mengenali dari berbagai aspek. Salah satunya kan yang sekarang sedang digalakkan pemerintah ya, yaitu pembelajaran diferensiasi ya. Jadi setiap siswa itu punya keahliannya masing-masing gitu ya. Nah, contoh di sini kita ada dari warga Pak Andri di sini. Pak Andri dari event organizer gitu. Event organizer dalam kegiatannya ketika ada event gitu ya, di situ ada ketua event di sana. Lalu ada yang bertanggung jawab dengan sound system, lighting seperti itu. Dan itu semuanya orangnya berbeda-beda. Ada driver, ya, ada apa tuh muak ya, makeup artist misalnya. Itu semua orangnya berbeda-beda dan setiap orang itu mungkin nggak bisa menempatkan pos yang berbeda. Contoh, yang tukang riasnya nggak mungkin megang kamera gitu. Kebalikannya juga,
yang megang kamera biasa misalnya, tapi ketika disuruh jadi MC udah ada khusus ternyata yang sudah dilatih jadi MC. Nah, jadi kemampuan mengenalinya itu penting. Salah satunya khususnya mungkin untuk pimpinannya ya, atau ketua eventnya, atau kalau di sekolah berarti dari manajemen sekolah. Nah, dari lingkup kelas juga sama. Ya, kalian kan punya kelompok mengerjakan tugas ya. Ada yang membuat ini, ada yang bagian membuat ini. Nah, itu semua pembagian tugas dan lain-lain itu jadi skill gitu ya, life skill yang memang kita butuhkan untuk bermasyarakat nanti. Nah, bagaimana kita berperan di tempat kita sendiri sekarang nih, di sini di SMA 80 sebagai apa gitu ya? Masing-masing pasti punya perannya gitu. Kalau di sini misalnya ada Pak Tumpal gitu ya, kita cari yang musik, ada event tertentu pasti kita tanya ke pakarnya. Nah, kita punya di sini gitu. Lalu misalnya ke bidang keagamaan, kita nanti berkonsultasi dengan guru agama gitu. Ada sebuah hadis ya dari Nabi Muhammad gitu. Saya lupa bahasa Arabnya, tapi mengatakan seperti ini: kalau urusan diberikan kepada orang yang ahlinya, yang bukan ahlinya maka tunggu kehancurannya gitu ya. Jadi kita mengenali aset-aset di sekolah, manusia kita berikan sesuai dengan porsinya ataupun perannya gitu. Ada juga dari Steve Jobs ya, saya akan berikan pekerjaan sulit untuk orang-orang yang malas katanya. Kenapa? Karena orang yang malas akan mencarikan jalan termudah untuk membuat pekerjaan itu selesai ya. Ini dalam konteks aplikasi ya, karena aplikasi itu kan dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jadi betul-betul dihargai setiap orang itu, individu yang ada di sini, semuanya Bapak Ibu yang hadir juga peran ataupun keunikan Bapak Ibu sebagai aset. Gitu. Nah, yang kedua, modal sosial. Nah, modal sosial dari kata sosialisasi ya, ini masih berhubungan sama manusia. Kalau tadi kita mengenali secara individu, nah di modal sosial ini kita mengenali manusia atau kita sendiri dalam sebuah komunitas. Nah, kalau mau berhubungannya antar komunitas, nah nanti ada lagi berarti level kemampuan kitanya gitu ya. Di sini komunitasnya apa? Di sekolah ada sekolah kolaborasi misalnya, berkomunikasi dengan sekolah lain gitu. Atau di dalam lingkaran SMA 80 sendiri kita punya komunitas-komunitas lain. Komunitas peminatan tertentu, ada komunitas yang sudah dinamai komunitas belajar misalnya. Sampai di warga masyarakat pun kita harus juga melihat masyarakat sekitar dari komunitasnya. Misalnya dekat pasar ya, kita komunitasnya mungkin ada pedagang pasar di sana. Lalu ada angkutan umum juga misalnya, berarti mereka punya komunitas tertentu di perumahannya, mungkin ada organisasinya dari RT RW di sana gitu. Lalu ada juga organisasi pemudanya misalnya. Jadi kita melihat mereka lagi sebagai sebuah kelompok. Nah, kalau kelompok, etisnya kita berkomunikasi lewat mungkin ada perwakilannya ya, antar kelompok ya, ada ketuanya misalnya, atau ada yang menaunginya. Berarti kita harus punya kemampuan itu juga. Nah, selanjutnya di yang ketiga ada modal fisik. Nah, ini yang kelihatan nih Bapak Ibu ya, yang kita sentuh, yang kita duduki sekarang, yang kita tempati gitu ya. Ini modal fisik. Nah, kalau pakai pemikiran berbasis aset yang tadi yang pertama ya, modal fisiknya kita memikirkannya berarti gini, kita punya SMA 80 seluas ini, kita punya lingkungan sekitarnya dengan warga, kita pikirkan berarti apapun yang akan kita buat, apapun yang mau kita kerjakan, kita punyanya ini dulu gitu. Contoh ya, mau ngadain acara misalnya, oh kita punya lapangan, cukup nggak ya untuk ini gitu. Nah, kalau berpikirnya yang defisit tadi ya, yang berbasis kekurangan, wah kita nggak punya kolam renang, kita nggak punya apa lagi? Apa yang nggak kita punya? Kita nggak punya lapangan indoor, kita nggak punya lapangan bola rumput misalnya.
sekolah lain punya. Nah, itu pemikiran berbasis defisit tadi, kekurangan. Apalagi sih yang kayak kita punya? Ya. Helipad, betul, Pak Tumpal. Astagfirullahaladzim. Ada sekolah yang punya helipad ya? Jubile punya Ada, namanya Jubile. gitu. Kolam renang iya. Apalagi yang kita punya? Golf. Parkirannya contoh ya Bapak Ibu, kita parkirannya nggak punya yang bisa naik gitu ya, atau yang bisa ke bawah. Ada ya sekolah di sekitar kita di sini yang punya? Di 15. Iya. 15. Apalagi SMA 80 kita dikelilingi sekolah-sekolah internasional ya di sekitar sini, dekat-dekat, nggak jauh-jauh. Mereka punya yang tadi kita sebutkan tuh yang nggak ada gitu. Nah, kalau kita berpikir modal fisiknya yang kita punya, ternyata itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ternyata apa buktinya, Bapak Ibu? Ya, adik-adik, ternyata kita sering digunakan ya Bu Sate ya, kita sering disurati untuk digunakan sekolahnya sebagai penyelenggaraan rapat atau diskusi dari dinas gitu ya. Termasuk dari warga kemarin ya Pak Andri ya, kita buka TPS di sini 2 gitu. Kenapa? Berarti kita punya modal fisik SMA 80. Kita punya tempat di sini. Mungkin salah satu kelebihannya adalah aksesnya kita mudah dicapai ya. Kalau banjir juga buat parkiran warga. Betul Bu. Berapa kali kita banjir ya, di eranya banjir ya, itu di lapangan penuh dengan mobil warga. Karena memang tanahnya lebih tinggi di sini. Sampai udah masuk sekolah ya Bu, ada mobil yang belum diambil ya. Iya. Gitu. Jadi selama itu dari era banjir itu kan tahun-tahun lama ya Bu, 2007, 2013. Nah, itu digunakan. Ternyata kita jadi kita punya modal fisik yang dilihat atau digunakan oleh warga sekitar kita, atau oleh dinas juga kita sudah dilihat. Berarti kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita juga ya. Untuk ini jadi satu kelebihan. Mungkin kalau ke sekolah kita lebih mudah turun mobil ya dari depan, lebih mudah masuk ke jalan sini misalnya, dibandingkan beberapa sekolah tetangga kita masuk ke dalamnya lebih jauh misalnya. Nah, itu modal fisik dari bentuk yang tidak kasat mata atau tidak kasat ya. Kasat mata ya, yang terlihat. Yang terlihat bisa dipegang, bisa disentuh. Dan dia punya harga, punya nilai gitu. Pak Mus habis ini? Boleh. Ya. Satu lagi. Kita lihat. Yang keempat, ada modal alam di sini. Ya. Modal alam nanti dekat-dekat sama modal fisik. Nah, kalau modal alam, kita kan di kota ya Bapak Ibu ya. Apa kota disebut alam? Kalau pecinta alam misalnya, mereka perginya ke gunung, sungai, hutan, laut ya, ke pulau. Berarti di sekolah kita punya nggak ya modal alam? Ke ruang office aja Bun, langsung Bun. Bun langsung ke ruang office aja. Kebun belakang. Gak apa-apa. Iya, hutan Dempul katanya. Kemarin sempat juga digunakan dari kuartir di ruang Ranting Tanjung Priuk ya, untuk berkemah. Udah dilihat ternyata. Oh, di 80 punya kebun belakang, ada lahannya gitu ya. Walaupun nanti harus kita olah lebih lanjut lagi ya aset tersebut, karena masih terpisah suratnya ya Bu ya, kalau tidak salah suratnya gitu. Nah, tapi itu menjadi salah satu yang kita punya. Nah, kita juga bisa melihatnya tidak hanya di sekolah, karena kita punya lingkungan besarnya ya. Di sekolah kita selain dari alam yang ada di sini, secara fisiknya kita masih punya lingkungan di sekitar kita yang masih bisa juga kita manfaatkan. Nah, contoh yang paling dekat sama kita di mana Bu? Ada fasilitas yang paling dekat sama sekolah? Erpetra. Pasar.
Oh, betul ya. Bisa nggak kita gunakan untuk situasi tertentu? Gor, betul. Nah, Bu Ida, betul, gor. Kita beberapa kali harus menggunakan gor untuk parkir bis, ya, untuk loading peserta kegiatan gitu ya di sana. Karena di sekolah tidak muat gitu. Nah, jadi secara alam kita punya juga di sekitarnya. Jadi kalau istilah Bapak Ibu mungkin kenal istilah ring 1 gitu ya, ring 2-nya. Nah, kita pemikiran asetnya kita punya pemikiran seperti itu. Oh, ring 1-nya kita punya apa sih sekitar sini? Oh, ring 2-nya ya. Selamat datang Ibu, silakan. Iya, kita punya tadi GOR, terus ada RPetra. RPetra pernah kita gunakan nggak ya, Bapak Ibu? Anak-anak Pak latihan. Ini tugas kelompok. Iya, anak-anak mengerjakan tugas. Tahu nggak Bapak Ibu, anak-anak kita yang kesana itu suka difotoin ya, sama petugas RPetra. Kenapa? Itu menjadi bukti untuk mereka bahwa tempatnya digunakan setiap hari. Kalau sudah tidak ada yang menggunakan, nanti mereka nggak punya pekerjaan lagi mungkin ya, RPetra ditutup gitu kan. Berarti tidak menjadi manfaat, betul. Jadi anak-anak yang menggunakan RPetra itu mereka bisa, bahkan kalau kita mau berkomunikasi, bisa kita jalin kerjasama dengan petugas langsung gitu ya. Biasanya jadwalnya ada jadwal harian, bulanan gitu, ada jadwal yang sudah tetap penggunaannya, itu masih bisa. Dan kita punya dua nih, RPetra-nya sebelah sini, sebelah sana. Dan dua-duanya masuk di RT yang bersinggungan sama sekolah. Jadi otomatis itu jadi aset yang lebih, aset luasnya atau aset ring 2-nya dari sekolah. Itu yang bisa juga kita manfaatkan, tinggal tadi berkomunikasinya bagaimana gitu ya. Oke, nah setelah ini kita dengarkan lanjutannya nih. Lanjutannya dari rekan saya yang lebih fenomenal nih. Ya, nanti dia akan melanjutkan sisanya. Nah selanjutnya baru habis itu kita ke diskusi ya. Tanya jawab. Ya, kita panggilkan materi selanjutnya nih dari Pak Mustafa. Silakan Pak Mus. Ya silakan tepuk tangan dulu boleh. Terima kasih Pak Tumpal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Melanjutkan dari Pak Reza, tapi mungkin saya akan lebih dahulu dengan yang terhormat Bu Satya, yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Bunda Maria Goretti, kemudian Bapak Ibu rekan guru SMA Negeri 80. Kemudian anak-anakku putra-putri dari OSIS perwakilan, kemudian perwakilan dari warga Pak Andre, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan siang kali ini. Ini duet sebenarnya antara saya dan Pak Reza. Jadi kami memang bareng, jadi bersama satu angkatan di CGP, calon guru penggerak angkatan 9. Langsung saja tadi ada 7 modal atau aset yang saya tangkap dari Pak Reza. Ingin saya ulas sedikit bahwa mengenai modal atau aset itu kita temukan, kenali, manfaatkan. Jadi itu hal utama yang harus diingat. Temukan, kemudian kenali, manfaatkan. Dan itu tidak hanya berbicara tentang modal yang sifatnya fisik atau yang terlihat. Tadi sempat sebelum adanya diskusi ini, sebelum dimulai secara resmi, Chandra Alif tadi bertanya, Pak, modal atau aset itu apa Pak? Kalau modal atau aset, bicara ekonomi berarti kapital, modal, uang. Modal itu tidak bicara hanya fisik atau uang atau finansial, tapi diri kita sebagai manusia. Apapun profesi kita, berapapun usia kita, itu adalah modal atau aset. Dan kita sekarang masuk ke modal yang kelima, modal finansial. Modal finansial ini ya utama sekali, apalagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Ini modal yang paling utama.
Wahdana, betul, itu viral di media-media sosial. Modal finansial ini keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas untuk membiayai proses pembangunan dan juga kegiatan. Modal finansial ini termasuk juga tabungan, hutang, investasi, pengurangan pendapatan pajak, hibah, serta sumber pendapatan internal dan juga eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan bagaimana menanam, menjual sayur, menghasilkan produk, melakukan penjualan, dan juga bagaimana melakukan pembukuan. Ini semua modal finansial, apa-apa yang berkaitan dengan keuangan, finance, ya. Jadi ini pembahasan yang kelima, modal finansial. Kemudian kita lanjut modal yang keenam, yaitu modal politik. Di sini ada 3 poin utama mengenai modal politik. Politik ini artinya kekuasaan, berarti yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Di sini politik berkaitan dengan juga kebijakan. Modal politik adalah salah satu aset sekolah yang dapat melahirkan kebijakan yang orientasinya, tujuannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Mengenai modal politik, pasti kaitannya dengan pemerintah, kemudian perwakilannya yang memiliki hubungan dengan sekolah, komite kesehatan, kemudian juga listrik dan juga air. Jadi yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang, listrik, air, kesehatan, pendidikan, dan yang berkaitan dengan pemerintah. Sekolah dalam hal ini menjalankan perannya dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Lanjut yang terakhir dari 7 modal atau aset, yaitu modal agama dan budaya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ritual budaya dan juga ritual agama dalam komunitas, termasuk lembaga dan juga tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Tokoh agama yang kita hari besar, peringatan hari besar ketika mengundang ustadz, pendeta, atau pastor. Jadi semua terwakili di 80. Alhamdulillah ada untuk yang Islam, ada masjid, kemudian di sini digunakan untuk ibadah yang Kristen, kemudian Katolik juga ada. Jadi di sini difasilitasi semua. Kemudian modal agama dan budaya juga termasuk kegiatan dan kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Untuk besok Paskah ya Bunda ya, besok Paskah untuk yang Kristen dan Katolik. Kemudian hasil konkret cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan manusia sebagai bentuk kreativitas ini masuk ke dalam modal budaya. Jadi apa-apa yang dihasilkan dari kreativitas manusia termasuk ke dalam hasil budaya. Dan alhamdulillah di 80 walaupun mayoritasnya Islam, tapi kita tetap memegang toleransi. Kemudian juga sebagai modal agama dan budaya, ada satu kebiasaan menjadi sebuah tradisi di 80 jadi budaya, bahwa setiap zuhur kita akan sholat berjamaah bagi yang Muslim, kemudian bagi yang Kristen, Katolik juga melaksanakan ibadah juga. Jadi semua teratur dilaksanakan, dan ini sudah berlangsung bukan setahun 2 tahun, tapi sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang sudah menjadi salah satu tradisi dari SMA Negeri 80 untuk modal budaya dan juga modal agama. Itulah Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian mengenai 7 modal atau aset. Silakan, kami persilahkan, saya dan Pak Reza, apabila Bapak Ibu atau anak-anakku ada pertanyaan, masukan, kritik, ataupun saran, silakan. Iya, kita penuhi bareng-bareng ya, Pak Musin. Ya. Iya. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu biar nggak ngantuk. Ini siang ya, silakan. Yang mau nanya harus nanya, walaupun nggak ada hadiahnya.
Siswa wajib nanya ya, minimal 2. Ayo. Oh, Chandra mau nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terhormat Ibu Nadia, kemudian para guru-guru sekalian. Untuk Pak Mustafa, izinkan saya bertanya. Untuk 7 macam aset atau modal yang sudah Bapak jelaskan di depan, sekiranya saya masih belum mendapat tentang apa itu kepastian dari modal politik dan contoh penerapannya di lingkungan SMA Negeri 80, Pak. Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Chandra Alif. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Chandra Alif atas pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaannya tajam juga ya Pak. Luar biasa Pak Reza. Bagian Pak Mus nih. Siap. Sebenarnya tadi 7 modal aset Pak Mustafa Chandra jelasinnya 3 doang, 5, 6, 7. Tapi kamu nanya politik pasti nggak apa-apa. Kalau kamu nanya 1 sampai 4 Bapak lempar langsung ke Pak Reza. Oke, langsung ke jawabannya. Pak, yang kaitannya modal politik sama penerapannya di sekolah. Sebenarnya banyak banget Chandra Alif. Dari satu contoh, nggak satu, beberapa Bapak akan sampaikan. Yang pertama, kebijakan mengenai KJP itu di Jakarta, itu kebijakan politik yang membantu ekonomi, walaupun tujuannya ekonomi ya. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan-kebijakan lain. Tadi kebijakan KJP itu kebijakan Pemprov ya Bu Satya, betul, dari provinsi, itu gubernur langsung yang memantau. Kemudian ada juga kebijakan KJMU kampus, betul, jadi yang SMA-nya dapat bantuan masuk kuliah, kemudian dibantu juga, walaupun ada sedikit kontroversi kemarin ya dari Pak Gubernur kita itu, jadi nggak apa-apa, silakan dikritik. Kemudian kebijakan yang ini yang kemarin baru banget, bahwa biasanya kalau kelas 12 ujian, kelas 10 sama 11 itu libur. Tapi kemudian kalian pada protes kan? Pak, ini kok kami sekolah Pak, gimana? Itu kebijakan juga dan itu politik. Kami di sekolah, bahkan Ibu Satya ini sebagai apa ya, yang menjalankan tugas kebijakan. Kami lebih tepatnya di sini pelaksana tugas kebijakan. Pembuat kebijakannya dari gubernur kalau dalam sekolah Chandra Alif. Jadi itu mengenai modal politik. Kalau yang pertama KJP KJMU dampaknya alhamdulillah positif. Cuman kalau yang kelas 10 11 masuk itu kan tanda kutip mungkin kalau secara sekilas negatif. Jadi kalian harus masuk, walaupun sebenarnya ada positifnya juga, daripada di rumah doang mendingan di sekolah. Jadi seperti itu Chandra Alif. Sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Chandra Alif. Oke, bagus. Nih, Silakan Pak Reza ditambahkan. Dari salah satu instansi ya, yang kita bersinggungan ya Bapak Ibu, salah satunya Chandra mungkin tahu, dari instansi kepolisian. Nah, kepolisian kan termasuk instansi pemerintah ya, yang punya kedudukan tiap level gitu. Nah, ada kebijakan dari instansi kepolisian tentang apa? Tentang pengendalian tawuran. Ya, itu ada edarannya, bahkan ada arahannya kepada sekolah. Nah, kebijakan tentang pengendalian tawuran itu ada nggak manfaatnya buat SMA 80? Ada manfaatnya. Jadi manfaatnya salah satunya SMA 80 tidak perlu repot-repot untuk mengatasi anak-anak yang terlibat tawuran. Ketika terlibat tawuran langsung berhubungan dengan pihak kepolisian. Nah, sebagai pencegahannya di sekolah kita bisa menampilkan gitu ya kebijakan-kebijakan tersebut kepada siswa supaya mereka tahu bahwa itu menjadi ranah kriminal ya, atau ranah pidana. Nah, jadi bagaimana kita melihat satu kebijakan dari instansi yang ada di sekitar kita berhubungan sama pendidikan, itu bisa kita gunakan untuk kepentingan sekolah. Jadi sekolah jadi nggak capek-capek gitu ya, Alif ya. Kita bahkan spanduknya wajib dipasang gitu ya tentang tawuran. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti bagaimana menemukannya yang lain lagi? Apakah ada modal politik lain?
itu juga jadi apa nanti tugas kita juga nih gitu. Oh ini ternyata punya politik seperti ini. Bagus banget nih pertanyaannya. Terima kasih Chandra Alif ya untuk pertanyaan pertama. Kita buka lagi Pak Mus. Ini Iya. ada yang mau nanya juga Kayaknya dari ada Bapak Ibu guru. Toreto kayaknya mau nanya. Ya silakan Toreto pertanyaannya. Oh, Rizka yang mau nanya. Oh, Nurul. Ya, Nurul. Tadi Chandra Alif, sekarang Nurul Alif. Silakan Nurul Alif. Tapi nggak bersaudara ya? Enggak. Nggak kan? Kelihatan. Terima Ibu Satya Wihara dan kemudian yang terhormat Pak Reza dan para guru. Izinkan saya Nur Alif untuk bertanya. Jadi di sini kan ada modal pertama tuh modal manusia, kemudian yang ketiga modal fisik. Ketika si modal manusia ini punya konsep tentang suatu acara dan modal fisik yaitu sarana dan prasarana itu memadai, namun di bagian modal manusia ini nggak mendukung. Gimana sih cara Bapak antara Pak Reza atau Pak Mustafa untuk meningkatkan kualitas si modal manusia ini, gitu, supaya ketika seseorang atau kita sebagai manusia yang termasuk dalam modal manusia ini memiliki suatu rencana atau konsep yang ini tuh memajukan kualitas sumber daya manusia kita, tapi itu didukung oleh modal fisik namun tidak didukung oleh modal manusia di sekitar kita yang bersinggungan dengan kita. Gimana cara Bapak untuk meyakinkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita? Terima kasih. Terima kasih Chandra Alif. Luar biasa pertanyaan nih Chandra Alif. Tepuk tangan dulu. Nurul Alif. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, maaf ya Nurul. Dari kelas 10 emang sering ketukar kan Nurul Alif, Chandra Alif kayak gitu. Jadi udah paham anak kayak Pak Reza. Silakan Pak Reza dijawab pertanyaan yang luar biasa dari Nurul Alif ini mengenai dua modal langsung pertanyaannya, manusia sama fisik. Betul, oke. Nurul, ini berkaitan banget sama kehidupan kamu ya di organisasi ya, di OSIS gitu. Bagaimana kita punya modal sarana prasarana ada, fisiknya ada gitu ya. Tapi di modal manusianya, misalnya ada kekurangan dukungan gitu. Atau kekurangan, ada gap antara misalnya aspirasi gitu ya. Tahu aspirasi ya, misalnya keinginan nih. Siswa kita ingin sesuatu yang seperti ini, misalnya ingin acara tertentu gitu ya. Nah, ada gap dengan misalnya dari manajemen sekolah misalnya, atau dari pemerintah daerah, atau dari pemerintah kecamatan, kelurahan dan lain-lain tentang izin misalnya tidak didukung. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, itu sendiri kenapa di organisasi kita diajarkan untuk adanya dialog gitu ya. Lalu kita juga belajar interpersonal skill dengan mempresentasikan gitu. Dan di samping itu juga kita di sekolah belajar literasi ya, literasi digital, mengumpulkan berbagai informasi yang bisa kita dapatkan, baik itu secara fisik tadi, digital juga bisa, supaya ketika kita berhadapan dengan pihak-pihak ya, tadi ya modal manusia yang tadi, pihak-pihak yang bisa harusnya mendukung kegiatan kita, ketika kita berhadapan dengan mereka, jadi kita lebih siap. Contoh, kita mau audiensikan, mau bicara tentang sebuah proposal kegiatan A misalnya, tempatnya di bioskop Sunter Mall misalnya, CGV. Kita mau bertemu pihak CGV untuk mengadakan kegiatan di sana. Nah, apa saja sih data yang perlu kita bawa? Gitu ya. Kita belajar mengumpulkan datanya dulu. Acaranya di sana konsepnya seperti apa? Nanti keuntungan untuk pihak CGV apa sih? Oh, mereka mendapatkan exposure gitu ya, mendapatkan terekspos ruangan CGV-nya dengan jumlah siswa yang kita punya misalnya. Kita punya 800 siswa. Nanti siswa ini akan mengekspos kegiatan ini di akun sosial masing-masing gitu. Nah, kelebihan terus nilai plus dari acara yang mau kita ajukan ya, itu perlu kita siapkan. Biasanya antara gap dari siswa dengan pihak-pihak seperti itu, biasanya ada gapnya itu komunikasi dan data gitu ya, bahwa data yang harusnya diberikan mungkin tidak diberikan, sehingga dukungan itu belum maksimal misalnya, seperti itu.
Nah, untuk bisa punya kemampuan seperti itu gimana? Memang ada pengalaman-pengalaman yang harus kita dapatkan dulu gitu ya. Dan itu bisa dibelajar, kalian bisa belajar supaya dukungan itu bisa penuh. Dan alhamdulillah di kita ya di sini di SM 80 dukungan untuk kegiatan kita bisa bicarakan gitu kan ya. Misalkan Nurul kan bertemu saya gitu, terus kita bertemu Bu Agus dari kesiswaan, lalu kita sampaikan ke Bu Satya, ke pimpinan gitu. Nah, ada kebijakan-kebijakan tertentu yang itu sampai kepada saya misalnya sebagai pembina, lalu akan saya sampaikan kepada Nurul sebagai perwakilan dari siswa gitu. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ada aspirasi dari siswa yang nanti akan tersampaikan kepada sekolah. Nah, bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi, itu nanti udah nggak ada lagi yang istilah seperti itu ya. Kita, wah ini tidak ada dukungan, ini belum dimaksimalkan gitu. Nah, yang ada adalah nanti lebih banyak kita berdiskusi, gitu. Gitu ya, Nurul? Kejawab nggak, Nurul? Nah, nanti semakin matang lagi, semakin ini lagi dalam berorganisasi seperti itu, ya. Karena belajar bertemu seseorang yang posisinya lebih tinggi, gitu. Misalnya ketemu Pak Lurah, gitu ya, pas ngobrol pasti diceritain dulu nih, contoh ya. Pak Lurah kita bawa proposal, pas masuk ke ruangan Pak Lurah, gitu ya. Pak Lurahnya ngajak cerita dulu misalnya. Tahu nggak, nah di sini banyak begini-begini. Kita dengarkan. Nah, kemampuan seperti itu juga harus kalian punya gitu ya. Kemampuan bisa berhubungan dengan orang yang lebih tua gitu ya, yang punya pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, itu ada tata caranya gitu. Dan itu yang di organisasi itu salah satu tujuannya adalah untuk kalian bisa seperti itu. Oke, Pak Mus gimana nih? Pertanyaannya tajam-tajam dari peserta didik ya. Luar biasa emang dari dan membuka gitu ya. Membuka mata kita di tengah hari ini, jadi luar biasa. Sekali lagi Chandra Alif dan juga Nurul Alif, tepuk tangan Bapak Ibu untuk The Alifs ya, The Alifs. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan, masukan, kritik, saran, tanggapan, boleh. Keluarga mungkin. Dari Pak Andre. Pak Dwi kayaknya ada pertanyaan mengenai 7 modal atau aset nih Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Pak Dwi. Ya boleh, silakan Pak Dwi ya. Luar biasa, baru datang langsung bertanya. Jangan nanya dari awal sampai akhir ya. Ini modal politik itu adalah modal kebijakan. Bagaimana kita berperan ketika modal politik itu tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan. Misalkan dibutuhkan sekian. Contoh modal politik. Modal politik itu kan sebenarnya kan bagaimana kita baru negosiasi, kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan diperkuat dengan jalur hukum dan jalur perundang-undangan. Tapi masalahnya sederhana. Kalau bicara politik itu sesuatu yang berbau kotor, berbau manipulasi. Bagaimana politik itu sesuatu yang melahirkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Contoh, belajar enak itu adalah ketika siswanya dengan kemampuan sekian, jumlahnya sedikit, kita bisa memaksimalkan minatnya. Tapi kenyataannya, siswa banyak, kita nggak bisa dapat model screeningnya itu apa adanya. Kalau dapatnya yang somplak ya lo olah dia itu supaya somplak gimana jalannya. Dapatnya yang keren itu bagaimana mendapatkan mengelola itulah supaya lebih mengelola kebijakan politik yang kadang-kadang berlawanan dengan realita dan kenyataan di lapangan. Gimana? Iya, terima kasih Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dwi atas pertanyaannya. Memang luar biasa Pak Dwi ini. Kita udah nangkep ya Pak Mus ya? Alhamdulillah sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Pak Dwi. Oke, siap Pak Reza.
Untuk menjawab pertanyaan Pak Dwi sebenarnya paham ya, karena Pak Dwi pernah berkecimpung di dunia politik. Sekarang udah enggak ya Pak Dwi ya, udah enggak, udah netral. Karena kita harus netral ya. Jadi saya agak sedikit meluruskan tadi kata Pak Dwi, politik itu kotor. Mungkin lebih tepatnya politik itu abu-abu Pak Dwi. Kalau dibilang kotor ya enggak lah. Ada juga kok yang bersih ada, tapi jumlahnya mungkin harus dihitung. Saya nggak bilang sedikit Bu Sari, tapi harus dihitung. Kalau kita bilang sedikit berarti menstigma, itu nggak boleh kita menstigma. Bagaimana kebijakan yang kita nggak suka, ngejalaninnya gimana gitu. Tadi langsung dicontohin sama Pak Dwi. Input siswa kalau dapat yang kurang ya somplak ya, udah itu lu jalanin. Sebenarnya ini kalau kita menggunakan asset based thinking ya, pemikiran dari apa yang kita punya, ya udah ini menjadi tantangan kita justru untuk diri kita sebagai pendidik, sebagai guru dan juga tenaga kependidikan, bagaimana untuk mengupgrade diri. Jadi kita terbiasa menghadapi manusia yang sifatnya heterogen. Saya sangat bersyukur sekali masuk ke SMA 80 karena alhamdulillah menambah buat diri saya. Ini nggak tahu ini ria apa bukan, cuman saya mau sampaikan, saya udah pernah ngajar anak gubernur, pernah anak kepala dinas sudah biasa, dan sekarang ngajar di anak 80 yang notabene-nya kita tahu semua seperti apa, tidak perlu saya sampaikan. Jadi semakin menambah, oh jadi seperti ini ya, dari istilahnya paling atas sampai yang paling bawah. Alhamdulillah itu menambah ilmu saya Pak Dwi. Jadi mengenai kebijakan modal politik yang mungkin tidak mengenakan bagi perasaan kita tanggapi secara profesional dan jadikan itu sebagai tantangan untuk mengupdate dan mengupgrade diri kita Pak Dwi. Mungkin itu saja dari saya. Pak Reza, silakan Pak Reza tambahannya. Terima kasih. Ya, itu udah super sekali Pak. Gitu ya Pak Dwi ya. Kita nerima kebijakan gitu ya, terus kita bisa menyesuaikan diri. Karena kita salah satu instansi pemerintah juga, otomatis apapun kebijakannya kita harus jalankan. Kan itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita berhadapan juga dengan siswa kita ya di sekolah. Nah, berarti kita harus punya kemampuan untuk menetralkan itu gitu ya. Menetralkannya bagaimana ketika, Pak kenapa seperti ini, kita begini Pak gitu. Kalian, nah kita kan punya kemampuan itu ya Bapak Ibu ya di sekolah ya, kemampuan bisa menyerap dulu informasinya, baru kita menyampaikan dengan sebijak mungkin gitu ya, seetis mungkin, dan disitulah makanya kita mengambil pendidikan profesi, menjadi profesi guru seperti ini gitu. Nah karena modal politik memang harus dijalankan karena kita dalam area ataupun area wilayah politik kebijakan. Nah, ketika berganti nanti pimpinan dan lain-lain dari pemerintah, otomatis ada kebijakan baru terkait kurikulum, termasuk tadi PPDB gitu ya. Pasti kita akan menjalankan. Dan tadi kata Pak Mus, kemampuan asset based thinking tadi itu kayaknya cocok banget ya untuk kita terapkan. Betul. Ya, makasih Pak Dwi untuk pertanyaan tentang ini yang ketiga tadi ya. Ya, pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu, kita tepuk tangan untuk Pak Dwi dulu biar lebih semangat siang ini. Udah menjelang zuhur Pak Reza, mungkin Bu Satya ada yang ingin disampaikan sebagai bentuk saran, tanggapan. Nanti setelah Bu Satya mungkin dari pendamping praktik atau PP Ibu Maria untuk menyampaikan masukannya. Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, selamat siang kalau kita masih good morning ya Bu. Salam sejahtera untuk kita semua yang menghormati Bu Maria Ferretti sebagai presenter. Saya nyebut ini anak-anak saya, ya ini seumuran kayaknya anak saya. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Rita Baru Jakarta, yang saya hormati juga Bapak dari Andre. Terima kasih atas kehadirannya dan saya banggakan anak-anakku siswa SMA Negeri Bambu Jakarta. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul dengan rahmatnya. Hari ini ada di angkatan 9-nya ada 2 CGP. Saya angkatan 10 saya pasti tidak 1 CGP. Angkatan 11 ada kah Bu? Nggak ada ya? Belum.
mentok sampai angkatan 10 Mungkin. mungkin nanti akan diperpanjang lagi. Nah, saya lagi mikir-mikir ya, kalau angkatan 11 siapa yang saya mau akan mintakan dari SMA 80. Sudah selesai, Bu Frisel juga sudah. Lalu ini yang sedang 3 orang, jadi sudah 5 di SMA Negeri Papua Jakarta. Nanti yang di sini Bapak Ibu bisa meneruskan, Ibu Alfira, bisa ikut Bu Tri Waris, Pak Tumpal, dan yang lain masih bisa mengikuti. Bapak Ibu, saya tidak membahas ini ya. Saya tidak membahas isi aset tadi. Saya informasikan kepada Bapak Ibu, kita itu belajar sepanjang hayat. Nah, ini menjadi CGP juga, apalagi nanti sampai C-nya hilang itu berarti kita juga menuntut ilmu untuk upgrade kita, ilmu kita. Untuk itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut mengikuti kegiatan seperti ini. Bukan begitu Bu Maria ya? Ya. Terbukti Pak Haji bisa selesai, Bu Frisel yang badannya kecil juga bisa selesai, Pak Dwi yang badannya lebih besar positif juga bisa, gitu ya. Jadi jangan kalah dengan saya dulu gitu kan, badannya kecil aja bisa gitu ya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir, tidak takut. Seperti ini mungkin juga ini bermanfaat untuk kita. Mungkin ada yang sebagai pengetahuan baru. Itu saja, dan untuk anak-anakku terima kasih atas kehadiran hari ini. Kalian juga menambah pengetahuannya hari ini. Ini dari perwakilan OSIS, organisasi ada bukan tentang ini. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Pak Dwi dan Pak Reza nanti bisa lulus. Pak Dwi, Pak Magnus dan Pak Reza. Pak Dwi ikut aja belum? Bisa selesai Amin. dari kegiatan ini dan lulus dengan hasil yang terbaik. Amin. Panen rayanya kapan Pak? Bulan April. Setelah Lebaran. Terus terang saya belum pernah mengikuti kalau panen karena selalu berbenturan dengan kegiatan lain yang kepala sekolah tidak boleh diwakilkan. Jadi sudah 2 kali panen, tapi saya tidak pernah ikut metik gitu ya. Nggak gagal kan yang ini ya, mudah-mudahan tidak gagal panen. Jangan. Panennya, saya ingin sekali menyaksikan seperti apa kegiatan panen raya itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semuanya sukses dan ini berguna untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Ibu Maria, monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Ini adalah satu kebahagiaan tersendiri bertemu dengan teman-teman teristimewa Bunda Satya. Kita sudah 2 kali bertemu dengan 2 angkatan yang berbeda, angkatan 5 dan angkatan 9. Untuk Pak Andre, selamat pagi, sahabat-sahabatku, para guru yang luar biasa. Saya juga tidak membahas masalah yang sudah dipaparkan dengan sangat baik. Hanya saya berpesan, mari kita semua dalam situasi dan dalam dinamika politik seperti apapun, kita adalah seorang pendidik, bukan seorang pengajar. Maka hal terbaiklah yang harus kita berikan, kita tampilkan pada para peserta didik kita. Pengalaman belajar terbaik, pengalaman belajar menyenangkan yang suatu hari nanti akan memperkuat Indonesia kita menjadi Indonesia emas. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sukses untuk Mas Reja dan Mas Mus. Sukses juga untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda, terima kasih Bunda. Luar biasa dari Bunda dan juga Bu Satya. Ada pantun. Baik, dengan ditutup tadi sambutan dari Bu Satya dan Bu Maria, kayaknya udah selesai ya Pak Mus ya? Sudah. Kita tidak bisa memberikan kita sangat berterima kasih ya, kami berdua atas Bapak Ibu meluangkan waktu dan hatinya, pikirannya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya apapun kegiatan setelah ini. Amin. Sampai hari ini selesai, dan salam juga untuk
teman-teman dan keluarga gitu ya. Dari Pak Mus, kalian Ya, sama. Saya pikir cukup. Kita sudah mau menjelang zuhur. Kita tutup saja. Gimana Pak Reza? Alhamdulillah kita tutup dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama dulu Bapak Ibu sebentar. Tidak sampai 1 jam foto bersama ya. Di sini. Sabar Bapak Ibu. Sabar. Mas.